hari ini yang menjadi tema kita adalah siapa yang menjadi andalan hidupmu. Mari kita buka bagian firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 5-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pada firman Tuhan yang barusan kita dengar, barusan saya bacakan, berbicara pada sebuah pengandalan akan kehidupan manusia. Yang pertama dikatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Dia akan mengalami masalah demi masalah seperti yang diuraikan ayat setelah itu. Bagian ini saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadangkala terjadi pada diri setiap kita. Kita mengatakan kita mengandalkan Tuhan, tapi pada kenyataan praktek hidup kita, kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan harta kita mengandalkan kemampuan hikmat kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini menjadi tanda awas bagi setiap kita yang berpikir, berharap, berkata bahwa kita mengandalkan Tuhan, tapi kenyataannya tidak demikian. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa firman Tuhan ini datang kepada orang Israel? Ini adalah sebuah pergumulan seorang Nabi Yeremia, oleh karena orang Israel yang hidupnya yang adalah benar adalah umat pilihan Allah, tetapi pada kenyataannya mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ayat 1 dikatakan, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Hidup mereka sudah ada di dalam mujizat Tuhan, tapi kenyataannya mereka mengandalkan kekuatan mereka. Bahkan mereka menyembah berhala. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi bagian kita, yang seharusnya adalah ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya percaya setiap kita ingin diberkati. Amin. Saya percaya setiap kita ingin diberkati oleh Tuhan sebagaimana firman Tuhan ini. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Siapa yang menjadi andalan kita? Kekuatan kita, harta kita, kekayaan kita, kemampuan kita, kepandaian kita, ataukah Tuhan menjadi andalan kita? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu benar siapa kita. Karena itu firman Tuhan berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan tahu benar siapa kita, siapa yang menjadi andalan kita. Tingkah langkah kita Dia kenal persis. Dia tahu benar. Dia menguji hatimu, Dia menguji hatiku. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, andalkan Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Memang dalam perjalanan hidup ini kita akan diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, dan itu tidak akan pernah berhenti kita alami. Selama kita ada di dunia, selama ada nafas dalam batin, dalam hidup ini, tidak akan kita berhenti menghadapi yang namanya pergumulan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pergumulan itu tidak pernah berhenti, maka yang seharusnya menjadi andalan kita adalah Tuhan. Karena Tuhan tahu persis perjalanan hidup kita, Dia merancang yang indah bagi perjalanan hidup kita. Mari andalkan Tuhan.
sehingga hidup kita berbahagia senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kembali kami boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tuhan menghendaki kami supaya menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Sebab ketika kami mengandalkan Tuhan, kami akan menikmati kebahagiaan, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Karena itu kebenaran firman-Mu kiranya Tuhan meteraikan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.